Halo semua, ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di dalam pikiran kamu. Apakah segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum alam semesta dijadikan? Ada yang menyebutnya dengan nasib, ada yang menyebutnya dengan takdir. Jawaban dari pertanyaan ini bervariasi. Ada yang berkata iya secara mutlak, dan ada yang berkata tidak secara mutlak. Dan bahkan ada yang membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi pada video ini, kita akan membahas salah satu doktrin yang menjawab pertanyaan itu, yaitu doktrin yang menjawab iya secara mutlak. Doktrin seperti ini disebut predestinasi. Pada video ini kita akan belajar apa itu predestinasi, kenapa atau pola pikir bagaimana yang menyebabkan adanya doktrin predestinasi. Kita juga akan melihat doktrin predestinasi menurut Kristen dan Islam. Dan saya akan memberikan alasan saya kenapa saya menolak doktrin predestinasi. Oke, kita mulai aja ya. Ada dua kelompok yang salah memahami takdir. Yang pertama mengatakan bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan hambanya. Seorang manusia secara mutlak bebas melakukan perbuatannya tanpa campur tangan Allah. Kelompok ini dinamakan dengan Qadariyah. Adapun yang kedua, adalah kelompok yang mengatakan Allah menakdirkan segala sesuatu. Akan tetapi manusia tidak punya pilihan atas perbuatannya, manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya, seperti robot yang diatur oleh remote. Kelompok ini dinamakan dengan Jabariyah. Adapun keyakinan yang benar adalah bahwa Allah menghendaki segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Al-Qasas ayat 68. Akan tetapi meskipun begitu, hal ini tidak menafikan bahwa manusia juga diberi otak untuk berpikir, diberikan kebebasan memilih, tidak dipaksa atas perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. An-Naba ayat 39. Juga firman Allah, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Al-Kahfi ayat 29. Bahkan Allah telah menunjukkan jalan kepada manusia, mengutus para rasul, menurunkan kitab, menyuruh untuk berbuat kebaikan, dan melarang dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Al-Balad ayat 10, dua jalan di sini maksudnya jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Kita pun merasakan dengan yakin, bahwa kita tidak dipaksa dalam beramal, kita bebas melakukan perbuatan yang kita inginkan, tidak ada yang memaksa kita, meskipun kehendak kita juga terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. At-Ta'wir ayat 28-29. Tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat dengan doktrin predestinasi Calvin, tapi dia juga tidak menentang Calvin atau menganggap Calvinis sesat. Lalu doktrin yang diyakininya itu seperti apa tidak dijelaskan. Rupanya tanpa ragu dalam kebingungan. Nah, bagaimana dengan Islam? Saya tidak tahu apakah semua Muslim sepakat. Namun, setahu saya, ajaran Islam sejalan dengan predestinasi. Hanya saja, mereka tidak menyebutnya dengan kata predestinasi. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Al-Quran surah 11 ayat 118-119. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih dalam kurung pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat dalam kurung keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, dalam kurung yang durhaka, semuanya. Pada ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan tidak menghendaki umat manusia menjadi umat yang satu.
Dijelaskan dalam tafsir yang dimaksud umat yang satu ini adalah Islam, umat inilah yang akan diberi rahmat. Sementara yang disebut senantiasa berselisih adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan bukan hanya neraka saja yang Allah Ta'ala akan memenuhinya dengan jin dan manusia yang durhaka, Allah juga akan memenuhi surga dengan jin dan manusia yang beriman dan beramal saleh, berdasarkan hadis berikut. Bila sudah jelas Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada umat Islam, kenapa kalian tidak memilih Islam sehingga kalian akan dimasukkan surga? Kenapa kalian masih memilih tetap kafir dengan beragama selain Islam walaupun tahu itu akan memasukkan kalian ke neraka? Masihkah kalian menyalahkan Allah Ta'ala karena pilihan kalian itu? Pada video ini, kita membahas salah siapa manusia masuk neraka. Yuk kita baca lagi Al-Quran surah 16 ayat 93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat dalam kurung saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, sekali lagi teman-teman yang muslim mendapatkan jawaban, jika Allah ingin seseorang sesat, maka Allah menyesatkan orang itu. Tetapi, sepertinya Allah lupa Al-Quran surah 16 ayat 93 ini. Karena di situ dikatakan bahwa kamu pasti ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi Allah berkata di dalam Al-Quran surah 55 ayat 39, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Di bagian ini, tanpa ragu ingin menyalahkan Allah Ta'ala atas masuk nerakanya orang-orang kafir seperti dirinya kelak di akhirat. Dia mengutip terjemahan ayat Al-Quran seperti yang dapat Anda baca ini. Pada ayat ini disebutkan Allah Ta'ala tidak hanya menyesatkan yang Dia kehendaki, tetapi juga memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi sayangnya tanpa ragu tidak jujur dalam mengutip terjemahan ayat Al-Quran. Dia hanya berfokus pada kalimat Allah menyesatkan yang Dia kehendaki, dan mengabaikan kalimat Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tujuannya tentu saja agar dia dapat menuduh Allah Ta'ala menyesatkan manusia. Tanpa ragu juga mengatakan bahwa Allah Ta'ala lupa telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 93, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sementara dalam surah Ar-Rahman ayat 39, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Anda pasti sudah tahu di mana letak perbedaan kedua ayat ini yang tanpa ragu tidak mengetahuinya. An-Nahl ayat 93 dan Ar-Rahman ayat 39 berbeda konteksnya. An-Nahl ayat 93 itu konteksnya Allah Ta'ala akan bertanya kepada jin dan manusia pada hari kiamat tentang perbuatan mereka di dunia terhadap perintah dan larangannya. Kemudian Allah membalas orang yang berbuat taat karena ketaatannya dan orang yang berbuat maksiat karena kemaksiatannya. Sementara Ar-Rahman ayat 39 itu maksudnya para malaikat tidak menanyakan tentang orang-orang yang berdosa, melainkan para malaikat mengetahui mereka dengan sendirinya melalui tanda-tanda yang ada pada mereka. Sesudah orang-orang yang berdosa itu diperintahkan agar dimasukkan ke dalam neraka, maka saat itu mereka tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka, bahkan mereka langsung digiring ke dalamnya, kemudian dicampakkan ke neraka. Selanjutnya tanpa ragu mengutip terjemahan ayat-ayat Al-Quran, sama dengan sebelumnya, dia hanya berfokus pada kalimat, Allah menyesatkan yang Dia kehendaki, dan mengabaikan kalimat, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian dengan dua ayat ini tanpa ragu menyimpulkan yang menetapkan manusia ke neraka adalah Allah Ta'ala. Padahal selain Allah menyesatkan yang Dia kehendaki, Allah Ta'ala juga yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, artinya Allah Ta'ala juga yang menetapkan manusia masuk ke surga, bukan hanya menetapkan manusia ke neraka. Manusia yang dikehendaki Allah Ta'ala masuk surga adalah orang-orang beriman dan beramal saleh. Sedangkan manusia yang dikehendakinya masuk neraka adalah orang-orang kafir.
Jika tanpa ragi atau kafir Kristen pemuja Yesus lainnya ingin dikehendaki Allah Ta'ala memperoleh petunjuk dan masuk surga, ya jangan kafir. Tanpa ragi menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekafiran mereka dan dimasukkannya mereka ke neraka. Perbuatan mereka tersebut hanya mengulang perbuatan orang-orang kafir sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendustakan perbuatan mereka. Karena Allah Ta'ala memberi kehendak bebas kepada manusia, apakah dia mau beriman ataukah mereka ingin kafir? Perhatikan terjemah ayat Al-Quran berikut. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Al-An'am ayat 148. Sementara Islam sudah sampai kepada kafir Kristen pemuja Yesus melalui dakwah para ulama, diajak untuk beriman mereka menolak, selalu mencari-cari alasan agar mereka tetap kafir. Menghalang-halangi orang lain untuk beriman dan mendorong orang lain untuk mengikuti kekafiran mereka. Membuat fitnahan terhadap Islam, tidak jujur dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya, hadis palsu dikutip, riwayat tidak jelas sanadnya dibacakan. Semua yang kalian lakukan itu menjadi sebab Allah Ta'ala tidak memberi kalian hidayah, menyesatkan kalian sejauh-jauhnya, dan memasukkan kalian ke neraka. Jadi tidak masuk akal tanpa ragi atau kafir Kristen lainnya menyalahkan Allah Ta'ala karena kekafiran mereka dan dimasukkannya mereka ke neraka, sebab kalian sudah diberikan kehendak bebas untuk memilih beriman atau kafir, dan kalian memilih untuk tetap kafir. Kafir Kristen pemuja Yesus menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka masuk neraka dengan alasan tidak semua manusia dikehendaki beriman. Padahal ayat-ayat Bible Perjanjian Baru sendiri menyatakan masuk surga atau masuk neraka sudah ditetapkan Tuhan. Rupanya mereka terlalu sibuk mencari-cari kesalahan Al-Quran sampai tidak punya waktu untuk mencari kesalahan kitab mereka sendiri. Berikut ini ayat-ayatnya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes pasal 17 ayat 12. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 48. Selanjutnya tanpa ragi mengatakan bahwa Tuhan yang menurunkan Al-Quran bukanlah Tuhan yang menciptakannya. Tanpa ragi mengatakan Tuhannya tidak memiliki kehendak apalagi membuat ketentuan untuk memenuhi neraka dengan manusia. Pernyataan tanpa ragi ini adalah bukti bahwa Muslim tidak menyembah Tuhan yang salah. Allah Ta'ala sesembahan umat Islam adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Dengan ilmunya, Dia tahu manusia yang belum diciptakannya itu. Apakah ia akan menempuh jalan yang membuatnya bahagia masuk surga? Ataukah ia akan menempuh jalan yang akan membuatnya sengsara di neraka? Dengan kuasanya pula, Allah Ta'ala menghendakinya dan terciptalah sesuai apa yang Dia kehendaki. Sementara itu Yesus yang menjadi Tuhan sesembahan tanpa ragi, tidak maha tahu, sampai-sampai kapan buah ara berbuah saja tidak tahu, jangankan berkuasa menciptakan dengan berkehendak, berbuat dari dirinya sendiri saja Yesus tidak dapat melakukannya. Kalau tanpa ragi masih menganggap Yesus itu Tuhan, ya itu karena dia tanpa otak saja, alias nggak punya otak. Tanpa ragi mengatakan Tuhan yang dia sembah memberikan padanya kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Dia berbohong, karena banyak ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang menyatakan keselamatan seseorang sudah ditentukan, seperti disebutkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, Kisah Rasul pasal 13 ayat 48,
Roma pasal 8 ayat 29-30, dan Efesus pasal 1 ayat 5 dan 11. Sementara dalam Islam, walaupun Allah Ta'ala telah menentukan siapa yang masuk surga dan masuk neraka, Allah Ta'ala juga memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Ayat-ayat Al-Quran tentang kehendak bebas manusia sudah saya kutip di awal video. Tanpa ragu sengaja tidak mengutip ayat-ayat itu agar muncul kesan tidak ada kehendak bebas dalam Islam. Lucunya tanpa ragu, dia memberi judul videonya Predestinasi dalam Kristen dan Islam. Tanpa ragu menjelaskan predestinasi Kristen menurut pemahaman seorang John Calvin, yang dia sendiri tidak setuju dengan pemahaman itu. Mau menjelaskan predestinasi Islam, tapi mengambil pendapat dari firqah sesat Jabariyah. Mau heran tapi segera ingat yang buat video tanpa otak.